Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12 saya akan membacakan kepada kita di bawah perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari perenungan kita pada pagi hari ini yaitu bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memperkenalkan kepada kita sebagai pembaca bahwa Tuhan itu adalah Raja. Tuhan adalah Raja yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan adalah Raja yang berkuasa memerintah seluruh bumi. Tuhan adalah Raja yang berkuasa mengalahkan ilah-ilah palsu, dan Tuhan adalah Raja yang memberikan sukacita keselamatan kepada orang-orang benar atau orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengasihinya. Itu adalah inti teologis dari Mazmur pasal 97 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menggambarkan bahwa betapa bumi itu bersorak dan bersukacita apabila Allah datang memerintah. Sebab jika Allah datang memerintah, maka keadilan dan kesejahteraan ditegakkan dan kelaliman kejahatan manusia akan dimusnahkan. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Di mana-mana ada ketidakadilan dan kejahatan manusia begitu besar di dalam dunia ini. Maka ketika Allah datang, maka kesejahteraan ditegakkan dan kelaliman kejahatan manusia akan dimusnahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini lebih tepatnya pada nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai Raja merupakan sukacita besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Yesus Kristus datang bukan hanya memerintah sebagai Raja, tetapi dia juga datang untuk membela hak-hak yang tertindas, bahkan memberikan keselamatan, menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya dan membenci kebenaran, kedatangan Kristus merupakan tulah. Ya, merupakan sebuah hukuman yang sangat menakutkan dan mengerikan. Kenapa? Karena mereka akan dihukum dan akan dipermalukan. Di ayat 7 dikatakan bahwa semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Dan orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala juga akan mendapat malu. Maka celakalah orang yang tidak percaya kepada Kristus dan kebenarannya. Juga celakalah mereka yang menghalangi orang lain untuk percaya dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang celaka itu bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita yang menghalangi orang lain datang beribadah, menghalangi orang datang untuk percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah kecelakaan kepada kita. Di dalam Matius pasal 23 ayat 13 dikatakan, celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Padahal saudara, kalau kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang
sangat tahu tentang hukum Taurat, tetapi mereka menggunakan hukum Taurat itu untuk memegahkan diri. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, bahkan mereka menghalang-halangi orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, celakalah engkau yang menghalangi orang untuk percaya datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan adalah Raja, ya, maka perlu kita bersukacita dan bersorak. Tuhan adalah Raja, maka bersukacitalah dan bersoraklah. Kata bersukacita di dalam teks ini, saudara, bukan sekedar sukacita karena kita menerima hadiah ya dari teman, dari saudara, dari pasangan, atau sekedar sukacita ketika kita menerima bunga atau coklat dari pasangan, atau sukacita karena mendapatkan upah dan bisa melunasi cicilan rumah, misalnya cicilan atau utang-utang kita bisa melunasinya, atau sukacita karena mendapatkan posisi atau jabatan yang terpandang. Sukacita yang dimaksud dalam teks ini bukan sekedar menerima hadiah dari orang lain atau mendapatkan upah dari setiap pekerjaan kita, tetapi bersukacita dalam teks ini karena pemilik sukacita telah datang dalam hati saya dan hati saudara dengan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Mengapa saya bersukacita di dalam Tuhan, saudara? Karena jaminan keselamatan tidak mampu diberikan oleh Allah-Allah lain. Ya, jaminan keselamatan tidak dapat diberikan oleh orang lain, termasuk orang-orang terdekat saya, termasuk papa mama saya, saudara-saudara saya, atau teman-teman saya. Mereka tidak mampu memberikan jaminan keselamatan. Serta jaminan keselamatan tidak dapat saya dapatkan dengan pekerjaan saya, dengan kebaikan saya, dengan kecantikan saya, atau kemolekan saya, atau dengan kepintaran saya. Saya tidak mampu mendapatkan jaminan keselamatan dengan hal-hal itu. Tetapi jaminan keselamatan itu hanya didapat di dalam Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Allah. Maka saya bersukacita bersorak di dalam Tuhan. Jadi saudara, di sini pemazmur menegaskan bahwa bersukacitalah dan bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Ada syair lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 199 yang ditulis oleh Isaac Watts menggambarkan bahwa akan sukacitanya di dalam menyambut Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Liriknya begini, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kemudian di bait kedua dikatakan, hai dunia, elukanlah rajamu penebus, hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, dan besarlah anugerahnya. Saudara, ini adalah kesaksian Isaac Watts yang bersukacita dan bergembira menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja semesta, benar dan mulia. Oleh karena itu, kita, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap waktu, setiap hari kita menyambut Kristus Yesus di dalam hati kita dengan penuh sukacita. Saudara, ada dua ciri-ciri orang yang bersukacita di dalam Tuhan yang saya susun, yaitu pertama, membenci kejahatan. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, ciri-cirinya yaitu membenci kejahatan. Di dalam ayat 10 dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu bukan hanya Maha Kuasa, tetapi Dia juga Allah yang adil dan benar di dalam segala keputusan-keputusannya. Dengan keadilan dan kebenarannya, Ia menghakimi perbuatan manusia. Keadilan Allah diibaratkan seperti api yang menghanguskan, sangat menakutkan. Ya, kebenarannya seperti kilat yang membuat alam semesta menggigil dan menciut bagi yang tidak percaya atau membenci kebenaran. Ya, dengan murkanya ia menghukum bangsa-bangsa yang beribadah kepada Allah-Allah palsu atau menyembah dewa-dewa lain, menyembah Allah-Allah yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak berkuasa, yang adalah buatan tangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini adalah perenungan kepada kita bahwa Allah itu adil dalam segala hal. Ya, kita tidak mampu menyepelekan akan keadilan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Tanpa membeda-bedakan, Tuhan meminta kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Ya, tanpa membeda-bedakan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di hadapan Tuhan. Karena itu pemazmur mengajak seluruh umat Allah, termasuk kita pada pagi hari ini, untuk menjauhi perbuatan yang tercela, untuk membenci kejahatan, namun hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kasih. Saudara, sikap mengasihi merupakan perintah dari Tuhan dan itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal mengasihi adalah sebuah perintah daripada Tuhan dan adalah perintah yang utama dan pertama di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Allah memberi perintah untuk mengasihi secara vertikal dan secara horizontal. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Alasannya apa, saudara? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi saudara melalui Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus, membebaskan, dan menyelamatkan kita dari dosa. Maka sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, diselamatkan, perlu taat pada perintahnya, yaitu mengasihinya. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan, yaitu yang pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik kepada Tuhan, baik itu persekutuan secara pribadi, mengambil saat teduh secara pribadi, berdoa kepada Tuhan, ataupun memiliki persekutuan secara kelompok, yaitu ibadah umum ataupun persekutuan dalam setiap komisi. Itu adalah salah satu cara untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, hal yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan yaitu memiliki hidup yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Artinya mencintai kebenaran, mencintai hal-hal, tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah setia melayani Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan karena kesibukan dan berbagai hal, tetapi setia melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan dalam keadaan, dalam situasi apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai jemaat Tuhan, kita diingatkan kembali untuk mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Ya, membenci kejahatan artinya kita menolak dan menjauhkan diri dari kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Ya, saudara, zaman sekarang ini ada banyak kejahatan atau godaan-godaan iblis yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, baik secara internal maupun secara eksternal. Kejahatan internal itu berasal dari diri kita sendiri. Misalnya, malas-malasan untuk bersekutu kepada Tuhan, malas-malasan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah kejahatan yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Sedangkan kejahatan eksternal itu bisa berasal dari pengaruh-pengaruh lingkungan, yaitu pengaruh dari keluarga, pengaruh dari teman yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya ada ngobrol-ngobrol dengan salah satu jemaat dan saya melihat selama ini bahwa dia rajin untuk mengikuti persekutuan, tetapi dia masih belum percaya Tuhan, masih belum memberi diri untuk dibaptis, ya, belum meyakinkan diri untuk mau dibaptis. Jadi saya menanyakan tentang perkembangan imannya kepada Tuhan. Bagaimana?
apakah kamu sudah siap di dalam Tuhan, siap untuk dibaptis? Ya, jawabnya begini, saudara. Saya masih dalam tahap meyakinkan diri, C. Ya, dia jawab begitu. Kenapa saya bertanya kembali? Kenapa? Katanya karena ada banyak godaan-godaan iblis yang kadang membuat saya goyah dan tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk percaya kepada Tuhan. Ya, saya penasaran apa itu. Ya, saya bertanya apa itu. Jadi dia menjawab begini. Kadang teman-teman yang di luar Kristen, ya teman-teman saya di satu tempat kerja atau saudara-saudara saya mengajak saya untuk main badminton atau jalan pas ketika hari Minggu gitu. Saya diajak untuk bermain, diajak untuk jalan tepat pada hari Minggu, dan di situ saya tidak mampu memberikan keputusan yang tepat, sehingga saya memilih ikut teman-teman daripada datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Nah, saudara, saya mengatakan begini, nah itu adalah tantangan iman. Lalu saya mensupport dia untuk terus bergumul dan berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan berani menolak ajakan-ajakan teman jika dia merasa bahwa itu adalah godaan iman bagi dia untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya menegaskan kepada dia bahwa jangan menunda-nunda waktu ya di dalam mengikut Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak godaan sana sini, tetap berkomitmen dan ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan dan yang sudah mengenal akan Tuhan, kita perlu berani membenci kejahatan atau berani menolak godaan-godaan iblis yang menghalangi kita datang kepada Tuhan, menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan, dan menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang bersuka cita di dalam Tuhan yaitu selalu memuliakan Tuhan. Ciri orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah memuliakan Tuhan melalui totalitas hidupnya, yaitu melalui perkataan, melalui pekerjaan, dan melalui pelayanan-pelayanannya. Jelas bahwa jika di dalam perkataan, di dalam pekerjaan, dan pelayanan kita tidak ada sukacita, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut sedang berada di dalam keterpurukan rohani. Ya, keintimannya dengan Tuhan sedang buruk, ketaatannya pada perintah Tuhan tidak dijalankan, dan kesetiaannya melayani Tuhan sedang di dalam krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi seperti ini sangat diprihatinkan dan perlu dibangkitkan kembali ya untuk melakukan tujuan hidup di dunia ini, yaitu memuliakan dan menikmati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan hendak memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian syukur kepada Allah Sang Pencipta. Sebab dia adalah Raja yang agung, dia adalah yang menciptakan alam semesta, dan dia adalah Raja yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, dan hidup ini adalah kesempatan dan keharusan untuk melayani Tuhan. Saudara, orang yang sungguh memuliakan Tuhan pasti mau melayani Tuhan, dan ketika melayani Tuhan pasti dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur yang melimpah. Ada amin? Ya, amin. Sebaliknya saudara, ketika banyak orang menolak pelayanan, tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan, sesungguhnya itu adalah keputusan yang sangat menyedihkan, dan keintimannya kepada Tuhan dipertanyakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya dikejutkan dengan pernyataan seorang anak yang membuat pilihan untuk tidak terlibat di dalam pelayanan, tidak lagi terlibat di dalam pelayanan atau menolak pelayanan. Ya, tepat hari Minggu, saudara, selesai kelas sekolah minggu, saya mengingatkan satu anak dan mengajak dia untuk latihan paduan suara. Ya, ini adalah salah satu pelayanan anak sekolah minggu di dalam gereja GKK. Dan anak ini sudah termasuk anggota paduan suara yang bisa dikatakan rajin mengikutinya. Lalu pada saat itu saya mengajak dia dan mengatakan, ayo kita latihan paduan suara setelah ini. Ya, jawabannya kepada saya, oke Lause, saya ke perpus dulu. Lalu saya menjawab, oke, karena biasanya mereka ke perpus dulu sebelum latihan paduan suara selama 5 atau 10 menit.
Jadi saya mengatakan oke. Saudara, saya pikir percakapan kami selesai sampai di situ. Ternyata dia melanjutkan dengan kalimat begini yang mengejutkan dan menyedihkan hati saya. Dia mengatakan begini, Lause, keperpus itu lebih penting daripada pelayanan. Keperpus itu lebih penting daripada paduan suara. Wah, saya langsung termenung, saudara, waktu saya mendengarkan pernyataannya seperti itu. Hati saya sedih secara pribadi. Anak kelas 1 SD sudah bisa mengutarakan kalimat seperti itu. Ya, menolak pelayanan. Ya, lebih penting hal lain daripada melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita bersama, ya, yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang sudah memiliki relasi yang baik kepada Tuhan untuk memberi pemahaman yang benar tentang melayani Tuhan sejak usia dini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Sama halnya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ia rela berkorban mati untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan hal sia-sia apabila kita melayani Tuhan. Bukan hal membanding-bandingkan apabila kita mau melayani Tuhan. Ini lebih penting daripada melayani Tuhan. Sebab pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu adalah sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan membenci kejahatan dan kita memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan menjauhi kejahatan dan mau melayani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita dan totalitas kehidupan kita melalui perkataan, melalui perbuatan kita dan apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh di